Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Sukarman, Bapak dosen PAI, dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sauki Futaki, NIM 2213 10004856. Sejarah Islam di Indonesia. Pembahasan kali ini sejarah Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia secara umum. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama atau faktor-faktor yang menyebabkan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, faktor perdagangan. Pada taraf permulaan, seluruh Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat perdagangan Muslim dari Aceh, Persia, dan Hindia turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan secara para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham atau sarana transportasi. Kaum perdagangan memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik atau ulama terdahulu. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan timur tengah menuju Tiongkok lewat jalur darat, laut, dan udara. Nomor 2, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah, makanan, dan lain-lain. Yang nomor 3, penduduk Indonesia terkenal ramah dan sangat baik dan sopan. Pada masa itu, perdagangan Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekerjaan atau perkampungan Arab. Dari tempat ini mereka berinteraksi, berhubungan, dan berasimilasi atau berbaur antara yang lain dengan yang lain dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Faktor yang kedua adalah perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi dan para pedagang Muslim
memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut atau pedagang dari luar. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas sehingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung atau daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam, anak turun atau nasab. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Faktor nomor 3 ialah pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik yang menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama-ulama tersebut. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel. Adapun pesantren Gelaga Wangi Demak didirikan oleh Raden Fatah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam atau menyebarkannya. Faktor yang keempat ialah seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijogo adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana atau dongeng-dongeng tersebut. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat atau mencari kebenaran. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tojali atau Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wanamarta. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra, hikayat, babat, dan sebagainya. Jenis bangunan dan seni ukir.
Faktor yang kelima ialah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut ulama sufi. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Ulama tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut yang dinamakan Islam mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20 sampai saat ini. Faktor yang terakhir ialah faktor politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam atau kerajaan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politik menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Penyampaian materi dari saya. Kesimpulan materi tersebut ialah pertama, kondisi sosial budaya, faktor-faktor yang memengaruhi masuknya agama Islam. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Yang nomor kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Yang nomor tiga, kondisi perekonomian. Dan yang nomor empat, kondisi sosial politik. Yang nomor lima, kondisi suku bangsa. Jalur perdagangan, faktor masuknya agama Islam pertama lewat jalur perdagangan. Yang nomor kedua, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Dari saya, akhirul kalam. Bila ada kesalahan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.